Halo, assalamualaikum semua. Di sini aku mau berbagi hasil recook resep MPASI Dr. Tan Sot Yen, yaitu gadon ayam. Tapi di sini aku tambahkan nasi sehingga MPASI ini sudah menjadi menu lengkap. Sudah ada karbohidrat, sudah ada protein, dan juga pastinya ada lemak. Ini juga bisa jadi finger food anak loh. Untuk resepnya dari Dr. Tan Sot Yen ini aku drop ya, bisa di screenshot juga. Tapi di sini aku bikinnya agak berbeda. Aku tambahkan nasi dan aku sesuaikan takarannya dengan anakku yang masih usia 9 bulan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing ya. Sebelumnya bisa subscribe terlebih dahulu ya supaya gak ketinggalan video tentang resep MPASI dan info tentang MPASI dari aku. Nah, bahan-bahan untuk membuatnya sangat mudah didapat, yaitu telur, santan, daging ayam cincang, bawang putih, bawang merah, kemudian ada nasi putih, ini opsional ya, bisa di skip. Lalu ada daun pisang untuk membungkus. Kalau nggak ada daun pisang bisa pakai mangkok kaca yang aman untuk dikukus ya. Nah, pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya. Kemudian kita campurkan telurnya dengan nasi putih. Lalu kita tambahkan daging ayam cincang. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk aja supaya tercampur rata. Jika sudah tercampur merata, bisa kita siapkan bawang merah, bawang putih, lalu dihaluskan dan kita campurkan ke dalam adonan yang kita buat tadi. Jika sudah, langsung aja kita masukkan santannya. Lalu kita campur lagi hingga merata. Kemudian kita siapkan daun pisang yang sudah kita bersihkan dengan lap. Lalu kita masukkan semua adonannya ke dalam daun pisang. Bebas ya, mau jadikan berapa porsi tiap satu daun pisangnya. Di sini aku jadinya 2 bungkus daun pisang ya untuk satu mangkok ini. Ini bungkus yang pertama. Kemudian aku bungkus lagi. Nah, ini sudah habis, ini bungkus yang kedua. Lalu siapkan panci kukusan. Aku mengukusnya selama kurang lebih 30 menit untuk memastikan juga ayamnya matang. Nah, sudah jadi deh. Seperti ini hasilnya. Sudah jadi dan sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa juga dicek dengan tusuk gigi ya. Apabila sudah tidak ada yang menempel di tusuk giginya, berarti sudah matang. Ini tadi sudah aku cek dengan tusuk gigi dan gak ada yang masih menempel telurnya. Jadi insya Allah sudah matang. Dan ini itu sudah menu lengkap MPASI. Udah ada karbohidrat dari nasinya, ada protein dari ayam dan telur, juga ada lemak tambahannya dari santan. Cocok deh untuk MPASI kecil. Nah, siap disajikan ke bayi deh. Ini coba aku ambil sedikit sepotong aja buat aku suapin ke anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia ternyata mau. Alhamdulillah. Dia juga berusaha megang sendiri. Nah, ini juga bisa jadi stimulasi dia untuk memegang finger food, tapi kadang juga masih aku bantuin. Nah, ini kadang dia coba makan sendiri gitu. Egg drop soup. Nah, ini tuh bikinnya gampang banget. Teksturnya tuh setelah jadi juga lembut dan lumer banget di mulut. Cocok ketika anak sedang tumbuh gigi, sariawan, bahkan anak lagi nggak enak badan. Ini resep andalanku, Bun. Nah, yuk kita intip resepnya kayak gimana. Pertama-tama kita siapkan bahannya dulu. Yang pertama ada kentang yang sudah direbus dan sudah aku haluskan. Nah, ini di pancinya bekas aku ngerebus kentang ya, cuman gak sempet ke video. Dan ini sudah aku haluskan, hasilnya lumat sekali ya. Kemudian yang kedua adalah telur. Di sini aku pakai telur omega 3, terus sudah aku kocok. Jadi teksturnya seperti ini.
Yuk langsung ke cara bikinnya. Pertama-tama aku tumis dulu 2 buntik, yaitu bawang merah bawang putih dengan 1 sendok makan minyak goreng. Di sini sudah aku cincang bawang merah bawang putih masing-masing 1 siung ya. Terus aku tumis sebentar hingga wangi. Ini tadi aku pakai panci yang bekas ngerebus kentang tadi ya. Lalu bisa ditambahkan air matang sekitar 80 ml. Di sini aku pakai air matang hangat supaya lebih cepat masaknya. Nah, setelah mendidih, aku masukkan kentangnya semuanya ke dalam panci. Nah, kalau sudah dimasukkan semua kentangnya, bisa diaduk-aduk agar kentangnya merata dan nggak menggumpal. Di situ kentangnya sudah lumat banget ya bun, udah halus. Kemudian kita masukkan telur sedikit demi sedikit sambil diaduk. Jadi dimasukin sedikit lalu diaduk, kemudian dimasukin lagi, diaduk gitu terus sampai telurnya habis ya bun. Di sini videonya aku percepat aja. Intinya di sini aku masukin telur sedikit demi sedikit, kemudian aku aduk-aduk terus. Nah, ketika sudah masuk semua telurnya, lalu masak sebentar hingga sesuai dengan tekstur yang diinginkan. Ingin lebih berkuah atau lebih kental. Kalau di sini aku lebih memilih agak kental sedikit, jadi aku tunggu airnya agak menyusut sedikit. Tapi ada juga yang lebih memilih lebih berkuah. Cuman anakku biasanya lebih suka yang teksturnya agak kental atau kuahnya sedikit. Disesuaikan dengan preferensi anak masing-masing ya. Nah, kalau sudah jadi bisa langsung dipindahkan ke mangkuk yang biasanya dipakai untuk anak makan. Nah, seperti ini hasilnya. Teksturnya itu lembut dan lumer di mulut juga, karena tadi kentangnya juga sudah dihaluskan. Cocok banget buat anakku kalau lagi gak enak badan atau lagi sariawan. Untuk anak tumbuh gigi ini juga cocok loh bunda. Nah, siap untuk disajikan ke bayi deh. Nah, ini hasilnya aku dapat sekitar mendekati 180 ml ya. Hampir 1 mangkok penuh aku dapatnya. Untuk porsinya bisa disesuaikan dengan usia anak. Nah, bismillahirrahmanirrahim, anaknya ternyata mau dan approve deh. Alhamdulillah. Dari resepnya Empasi Dokter Tan, yaitu pisang barongko. Nah, ini tuh bikinnya mudah banget dan ini tuh juga merupakan kudapan MPASI yang sehat dan kaya lemak dan tinggi protein juga. Nah, pertama-tama mari kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Bahannya itu mudah didapat dan gampang banget, simple, yaitu cuman santan, telur ayam, dan pisang. Pertama-tama kita siapkan dulu pisangnya, lalu kita hancurkan, bisa dengan chopper ya, atau di sini aku pakai garpu aja untuk menghaluskan secara manual. Di sini aku pakai 2 buah pisang kepok, ini aku haluskan. Kemudian kalau sudah halus, nanti kita masukkan 1 butir telur ayam. Boleh ya pakai telur ayam negeri maupun telur ayam kampung, sama aja. Kemudian langsung aja kita kocok telurnya secara merata. Kalau sudah, bisa langsung kita tambahkan santan. Di sini santannya aku pakai sekitar 30 ml ya. Langsung kita tuangkan aja dan lalu nanti dikocok lagi supaya tercampur merata. Setelah itu bisa kita pindahkan ke wadah yang tahan panas. Di sini aku pakai mangkok kaca dan siap untuk dikukus deh. Bisa dikukus kurang lebih selama 15-30 menit ya. Nah, nanti ketika kita mau ngecek itu sudah matang atau enggak, bisa kita tusuk pakai tusuk gigi dan dicek apakah masih ada yang nempel atau enggak di tusuk giginya. Kalau sudah enggak ada yang nempel berarti sudah matang ya. Nah,
begini nih penampilannya ketika sudah jadi. Aku zoom in ya buat hasilnya. Teksturnya tuh seperti puding. Dia itu agak padat ya, cuman lembut juga ketika lumer di mulut. Mudah banget untuk dikunyah, jadi cocok juga untuk bayi yang mungkin belum ada giginya. Tapi juga bisa digenggam. Biasanya nih aku stimulasi untuk anakku makan sendiri dengan pisang barongko ini. Karena meskipun teksturnya itu lembut di mulut, tapi juga mudah untuk digenggam. Sehingga anak juga bisa belajar makan sendiri dengan pisang barongko ini. Rasanya pun enak, ada manis dari pisang dan gurih dari santannya. Siap disajikan, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama-tama aku coba dengan cara menyuapkan terlebih dahulu. Terus nanti kita pancing supaya dia mau coba menggenggam sendiri. Nah, ini dia coba untuk makan sendiri. Puding telur daging ayam cincang. Ini merupakan resep empasi yang mudah dan simple banget. Resep ini dibagikan oleh Dr. Tan Sot Yen di Instagram. Ini aku drop ya untuk fotonya. Jadi bahan-bahan yang aku pakai di sini ada telur ayam, kemudian air kaldu, kemudian air santan, lalu daging ayam. Yuk mari kita buat. Pertama-tama aku siapkan mangkoknya terlebih dahulu. Lalu aku pecahkan 1 butir telur. Bisa pakai telur ayam kampung ataupun telur ayam negeri ya, sama aja kok. Kocok telurnya hingga merata. Nah, telur itu selain bahannya mudah didapat, telur juga merupakan sumber protein dan juga lemak. Kemudian telur juga bisa mencegah stunting loh bunda. Jadi telur itu bagus banget untuk empasi anak ya. Nah, ini aku ukur dapat sekitar 50 ml 1 butir telurnya. Setelah ini aku tambahkan air kaldu dengan perbandingan ukuran air kaldu dan ukuran telurnya 1:1. Jadi karena telurnya 50 ml, aku masukkan air kaldunya sekitar 50 ml juga. Jadi totalnya di dalam wadah ini menjadi 100 ml. Setelah itu aku tambahkan santan. Di sini santannya aku tambahkan sekitar 30 ml aja, supaya hasilnya nggak terlalu encer nantinya. Aku tambahkan sendiri ya santannya ini di luar resepnya, karena santan itu bisa jadi lemak tambahan yang baik untuk anak. Kemudian aku campurkan aja semuanya jadi satu. Jadi ini totalnya 130 ml di wadahnya. Setelah itu, tuang kocokan telur yang sudah dicampur tadi semuanya ke dalam mangkuk untuk disaring. Dengan disaring, membuat hasilnya nanti menjadi hasil puding yang halus dan tak berbuih. Di sini aku saring hingga 4 kali. Disaring sekali atau 2 kali juga nggak apa-apa kok ya. Tapi di sini aku ingin mastiin pudingnya lebih halus, jadi aku saring sebanyak 4 kali. Begitu. Aku saring berulang kali dengan cara memindahkan aja bolak-balik 2 wadahnya. Nah, ini udah hasil 3 kali saring, dan yang terakhir ini hasil ke-4 kali saringnya. Kemudian langsung aja aku siapkan kukusan dan aku kukus selama 15 menit. Nah, sementara kita kukus, kita siapkan untuk bahan toppingnya, yaitu daging ayam cincang yang aku tumis dengan bawang merah dan bawang putih. Aku siapkan dulu ulekan, aku halusin dulu bawang merah dan bawang putihnya. Setelah aku halusin, aku tumis dulu dengan minyak lemak ayam. Aku pakai minyak lemak ayamnya sekitar 2 sendok teh aja. Lalu aku tumis bawang merah bawang putihnya hingga harum. Setelah harum, langsung aku masukkan daging ayam cincangnya. Di sini aku percepat aja ya proses memasaknya. Nah, sudah jadi deh daging ayam cincangnya. Udah wangi dan rasanya juga gurih banget. Ada aku cobain tadi.
Nah, kalau sudah bisa diangkat dan nanti diberikan ketika pudingnya sudah jadi sebagai topping. Seperti ini hasilnya puding telurnya. Teksturnya itu bouncy banget ya. Kalau ditekan dia kayak puding gitu hasilnya. Nah, ini aku berikan toppingnya yaitu daging ayam cincang yang sudah aku tumis dengan bawang merah, bawang putih tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Teksturnya tuh lembut banget pudingnya. Teksturnya itu hampir seperti tofu ya. Tofu yang lembut banget gitu. Ini aku close up ya. Aku tunjukin untuk hasilnya seperti apa. Selain itu, ini juga merupakan kudapan MPASI yang tinggi lemak dan tinggi kalori karena mengandung ayam sebagai sumber lemak protein, mengandung telur, dan juga mengandung santan. Dan pastinya rasanya juga enak karena udah ada air kaldunya. Nah, teksturnya seperti ini ya. Lembut dan lumer banget di mulut bayi untuk pudingnya, dan daging ayamnya juga pastinya gurih karena sudah ditumis. Ini hasilnya tadi ya, pakai 1 butir telur. Aku cek 130 ml satu mangkoknya. Untuk porsi makan bayi disesuaikan aja dengan usia dan kemampuan anak ya Bunda. Nah, teksturnya tuh lembut banget kayak gini. Siap disajikan ke bayi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anaknya suka. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.